Kira-kira kalau ada budget 25 juta asiknya buat beli gear apa ya? Dan gua rasa jawaban dari kalian itu juga seru-seru. Halo semuanya, selamat datang di channel S Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas jawaban-jawaban dari kalian seputar kalau punya duit 25 juta itu mau beli kamera atau gear apa. Dan menurut gue cukup seru buat kita bahas karena banyak juga ya respon dari kalian yang bisa kita angkat di sini. Dan ya ini jadi gambaran juga kalau kita ada community post, silahkan kalian berkomentar juga karena siapa tahu bisa jadi bahan video kayak gini. Jadi sebenarnya gue bikin postingan tersebut itu ada landasan dasarnya karena kita lagi ngadain lomba di Agustus 2025 ini dengan total hadiah 45 juta rupiah. Lomba foto khusus pengguna preset kreatif adventure kita atau preset creature. Dan buat teman-teman yang udah punya presetnya dari tahun 2023, 2024, kalian bebas buat ikut lagi gratis. Buat yang belum punya, kalian cek dulu aja di stdigital.id. Sama di video ini nanti di sekitar akhir mungkin gue bakal kasih kode promo gitu ya, yang bisa kalian masukin buat dapet diskon tambahan karena banyak banget by the way yang request kode promo. So ya, stay dulu di video ini. Jadi lombanya sendiri itu total hadiahnya kan 45 juta, itu bentuknya budget yang bisa kalian tentuin buat beli kamera apa atau gear apa dan di toko kamera manapun. Gua bakal bayarin full kalau kalian jadi pemenang ya. Jadi pemenang utamanya memang budgetnya 25 juta rupiah. Ada 2 pemenang favorit masing-masing 7,5 juta dan ada 1 pemenang random. Kita kasih budget juga di 5 juta rupiah. Jadi seru banget, silahkan cek info lombanya lebih lanjut kalau misalkan kalian kepo buat ikutan. Tapi balik lagi, gue pengen bahas komentar-komentar kalian di sini pas gue tanya 25 juta enaknya beli apa. Di sini pertama ada dari Assassin Chort, nggak ada S-nya. Sony A6700 plus Sigma 16mm f1.4 buat ngevlog, nyetok foto plus video buat Shutterstock sama video Milky Way. That's enough. Video Milky Way. Bisa kali ya pakai timelapse ya. Gua kurang tahu sih. Tapi komposisinya mungkin coba perhatiin karena sekarang ada lensa baru dari Viltrox gitu ya. Ini 15mm f1.7 dengan harga lebih murah dari si Sigma dan dia cuma bukaannya memang agak ketutup f1.7. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk lebih irit budget lagi. Dan secara budget sih 25 harusnya cakep sih, cocok sih. Buat ngevlog juga ini cakep banget. Kalau kalian belum nonton juga kita ada unboxingnya kemarin dan impression beserta test shot sedikit. Ya kalian bisa cek ke situ. Cuma gue nggak tahu ya kayak buat Milky Way ini buat Shutterstock atau nyetok foto video buat Shutterstock gue kurang tahu sih sebenarnya secara bisnis ya. Itu apakah emang semenarik itu atau enggak? Karena gue sih selama ini belum pernah mempraktekkan kalau dia bisa menghasilkan lumayan kuat atau minimal stabil gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang punya pengalaman boleh juga lo share di kolom komentar gitu ya tentang ya Shutterstock ini gitu loh, tentang dunia stock footage. Lalu ini ada juga dari Optimus Prime 2076. Nanggung 25 juta, tidak bersyukur. Tambahin lagi dikit. Maksudnya tambahin duit dia dikit gitu ya. A7C Mark II Tamron 2875 f2.8 starter pack mantap kayaknya. Wide bisa, portrait juga bisa. Setuju. Gue suka dengan tipe lensa ini ya. Gue juga dulu punya 2870-nya Sigma kalau nggak salah dengan f2.8 buat full frame. Ya itu emang pilihan yang menurut gue cukup bijak lah. Dibandingkan kalian beli dengan lensa kit, gue lebih setuju kalian beli kamera body only dipasangkan dengan lensa-lensa seperti itu gitu. So far sih yang punya bagus ya Sigma Tamron lah untuk sapu jagat serbaguna seperti itu. Lalu ini ada dari Amang Ija ya. Amang Ija A6700 kali ya sama lensa Viltrox. Sama sisanya lensa Viltrox. Sepertinya ini pilihan terbaik daripada full frame karena lensanya mahal. Ya walaupun kepengen juga. Ya full frame-nya kalau ambil yang tua-tua atau bekas sih sebenarnya mungkin oke-oke aja gitu ya. Tapi ya dengan komposisi ini menurut gua oke juga 6700 dengan pilihan lensa Viltrox yang udah makin banyak di jajaran Air-nya ya yang kalian bisa cek review-review kita. Jadi ya gue juga setuju dengan ini. Lalu ada dari Fajar Agus Saputra Olympus IM1 Mark II plus 1240mm f2.8. Dia nggak jelaskan buat apa. Gue juga nggak begitu update ya soal Olympus. Gue nggak tahu ini masih Olympus apa udah OMD gitu ya. Dan harganya masuk atau nggak di 25, gue nggak tahu sih. Gue
lupa gitu ya seputar Olympus, tapi ya ini salah satu pilihan dia. Lalu ada dari Dwiki RP, 25 juta cukup untuk Fuji X-S10, lensa 18 mm, mic wireless harmonic, cukup buat konten pemula seperti video reels atau YouTube, sisanya buat biaya bikin konten. Sebenarnya kalau gua tweaknya, soalnya ini Fuji 18 tuh kita ada nggak sih 18? Itu XF kan ya, punyanya Fuji ya. Kayaknya agak mahal ya, itu bukannya 10 juta gitu ya. Jadi 8 atau 10 juta kayaknya, atau belasan malah, gue nggak tahu. Tapi itu punyanya Fuji non XF. Cuma gue sih kalau 25 juta, stok di 25 juta doang ya. Kalau lu pengen Fuji sih kayaknya ya enakan XS20 sih langsung. Karena XS10 nggak ada barunya juga. Jadi ya kalau kalian ngambil bekas atau ngambil barang-barang yang non resmi mungkin ya baru ada gitu kan. Jadi kalau gue lebih memilih XS20, agak tanggung karena perbedaannya juga kalau kalian ngerasain autofocusnya ya jauh banget gitu. Di sini udah ada subject detection gitu kan buat ke kucing dan barang-barang lain sebagainya. Sedangkan dulu waktu di XS10 itu belum ada. Tapi IBIS-nya udah bagus juga sih. Jadi ya bebas juga. Cuman mungkin gue akan hemat di lensanya justru. Karena balik lagi, lensanya Viltrox di jajaran R itu bener-bener gila banget. Sekarang kita di sini aja XS20 pakai 15. Kalau kalian mau yang lebih netral, nggak terlalu wide gitu ya, kalian nggak ngevlog, kalian bisa pakai 25. Lalu ada juga 35, ada 56. Jadi pilihannya banyak banget, tergantung genre yang mau kalian ambil apa. Tapi ini menurut gue oke lah buat konten kreator pemula gitu kan. Kalian juga nggak harus pakai gimbal karena IBIS-nya udah cakep banget. Sama mic-nya mungkin ya mic harmonic oke lah, harganya juga masih masuk. Cuman kalau mau irit juga memang ada beberapa pilihan lain gitu ya. Walaupun ya kalau kalian bisa langsung ke brand kayak Saramonic, Holyland gitu ya, atau DJI, itu memang lebih recommended gitu. Barangnya harusnya lebih awet juga dari pengalaman kita. Tapi kalau misalkan mau irit lagi ya mikrofon sebenarnya ada kayak Takara gitu kan, kalian bisa buat irit juga. Cuma ya tampangnya mungkin terlihat murah. Lalu ini ada dari Ahmad Niam Salim, Canon EOS R50 plus lensa 35-350 L series, lebih dari cukup buat daily use atau traveling use. Setahu gue ini lensanya kayaknya lensa DSLR deh, dan ini L series juga. Mungkin dia maksudnya beli lensa bekas gitu ya. Cuman ya memang pilihannya sih kalau kalian ambilnya Canon di jajaran R, emang lebih enak, pilihannya akan lebih banyak kalau kalian adapt ke lensa DSLR mereka ya. Cuman kan R50 tuh kecil banget ya, dan rasanya kayak mainan digabungin sama lensa L series sih. Ya kalian kayak bobo lensa aja gitu kemana-mana gitu ya. Jadi bodinya kebanting banget. Tapi ya oke, mungkin buat traveling use gue agak kurang masuk ya. Traveling use buat daily kayaknya panjang banget bukan sih itu lensa gitu ya. Jadi kurang masuk sebenarnya. Cuman ya kalau lu preferensinya kayak gitu ya nggak apa-apa. Cuma buat berding-berding harusnya memang lebih asik gitu. Tapi ya itu dari Ahmad Nia Salim. Lalu ada dari Alenawa. Nah ini komplit banget nih. 25 juta buat pemula kayak gua dapetnya banyak. 5 juta drone DJI Mini 3, 2 juta mic Holyland Lark M2, 3 juta 35 mm Sony OSS, 10 juta A6400, dapatkah? Ya mungkin bekas kali ya. Sama 3 juta gimbal VU, sama 2 juta aksesoris, memori, baterai, case, tas dan lain-lain. Wah, dia kayaknya 2 juta yang terakhir ini yang nggak masuk sih sebenarnya gitu ya. Karena baterai masuk sih, cuma kalau ngambil yang ori sih ya dapatnya sedikit. Memori juga. Nah, ini pemula banyak salah di sini. Memori itu hati-hati loh. Memori itu kalau kalian beli murah, memori itu bukan kapasitas doang guys gitu ya. Mungkin kita perlu bikinin video kali ya seputar itu. Tapi ya memori itu bukan cuma kapasitas doang. Jadi jangan anggap memori itu adalah aksesoris murah gitu. Karena ya digabung di budget 2 juta ini untuk memori, baterai, tas, rig dan lain-lain ya menurut gua kurang tepat gitu. Memori itu kalau bisa agak bagus gitu. Agak bagus dengan spek lumayan tinggi yang bisa dipakai awet juga di masa depan. Kalaupun kalian upgrade kamera gitu ya. Lalu ini ada dari Mas Axel 6236. Dapat Lumix S5 Mark II, siap mengobrak-abrik FYP, Reel dan TikTok. Gue setuju S5 Mark II itu oke, secara value gue suka juga. Cuman mungkin kalau lo upgrade body ya, lo udah punya lensa-lensa Lumix bisa juga body pakai. Cuman kalau harga 25 kan setahu gue dapatnya body only. Walaupun Lumix S5 Mark II sih gue cek
agak aneh ya. Sebenarnya ada yang jual tuh body only-nya masih 30 jutaan. Tapi memang ada yang jual body only-nya 25 apa 26 gitu. Jadi masih masuk. Cuma kalau lu udah punya lensanya, karena lensanya agak mahal. Sama yang gua gatel karena di sini tujuannya adalah mengobrak-abrik FYP Reel dan TikTok. Kayak terlalu overkill guys gitu ya. S5 Mark II kalau lu untuk filmmaking, kalau lu untuk produksi video yang lebih profesional mungkin dipakai ngejob juga, mau wedding kayak mau apa, atau ya kalian produksi skalanya lumayan niat gitu ya, sewa studio atau bikin video-video yang ya TVC lah dan segala macam, menurut gue lebih masuk gitu ya. Bukan untuk mengobrak-abrik FYP Reel dan TikTok gitu. Itu agak terlalu berlebihan. Tapi ya itu, silahkan aja sebenarnya, kalau lu yang menang ya silahkan aja untuk ngabisinnya buat apapun. Lalu ada Hakim Yusuf 5370 Z8, nggak usah kita ladenin karena nggak dapet harusnya Z8, ya nggak dapet. Z6 Mark III aja udah 30. Lalu Helmi Setiabudi 9915 Nikon Z6 Mark II, nah ini lebih masuk akal, Nikon Z6 Mark II plus ekstra baterai ori 2 biji cukup. Gua berekspektasi mungkin dia udah punya lensanya ya, jadi ya cukup memang harusnya untuk Z6 Mark II, dan itu pilihan yang lumayan oke juga. Walaupun gue tim Mark III ya, gue Z6 gak begitu suka yang Mark II, gue tim Mark III, tapi ya kalau memang cukup buat lo, kenapa enggak. Lalu ada dari Rizal S di Kasa 9250 DJI R3S. Oke, masuk juga itu. Harganya oke, dengan kualitasnya juga bagus. Oh, by the way, kita review DJI R3S tuh shootnya full pakai iPhone ya. Kalau kalian yang nggak tahu, kalian bisa cek reviewnya. Itu full pakai iPhone, walaupun kita nih rekomendasiin aksesoris iPhone suka diserang gitu kan. Wah, panas, selalu. Gua udah shoot full. Bahkan kita ada sempat shoot yang non-review ya. Kita ada shoot podcast juga. Lama pakai iPhone, pakai aksesoris yang Snapsys yang di belakangnya bisa pakai SD card. Aman-aman aja gitu. Gue gak ngerti orang pada sotoy-sotoy banget gitu ya. Tapi mungkin ya nanti kita tes lebih jauh kalau memang banyak yang pengen pembahasan itu. Lalu ini nih ada dari Opang Z4. Ribet banget ya ngasih nama orang ya. DJI Osmo Pocket 3 biji. 8824 ya dapat lah gitu ya. Jadi ya dapat. Silakan aja gitu ya. Itu juga gue. Tapi aksesorisnya coba pikirin juga gitu, memorinya, karena dia kan belum ada memori internal. Lalu ya filter, ya tapi oke lah itu masuk. Lalu ada dari Febrian, gue nambah body aja bang ke FX30. Dapat nggak sih FX30? Dapat ya, kayaknya 25 juga ya. Ya oke lah itu juga. Dan gue berekspektasi dia udah kayak dia sering komen juga, emang dia punya A67 kayaknya. Dan PP-nya juga megang kamera begitu. Lalu ada dari Diki Mulyana 2365. Tripod Sachtler aja kalau pas segitu doang. Emang Sachtler ada yang jual di Indonesia? Kayaknya nggak ada. Dan sebenarnya sekarang udah ada pilihannya small rig ya. Small rig tuh murah yang sama Potato Jet, Tribex. Mungkin nanti gue akan coba untuk bahas juga. Gue soalnya tertarik banget sebenarnya sama tripod itu. Cuman dia tuh ada versi yang murahnya kayak lightnya gitu. Gue belum lihat ada di Indonesia, jadi mungkin kita tunggu. Tapi kalau udah, itu lebih oke sih. Bahkan dia sekali pencet ya. Kalau Sachtler itu kan masih 2 kali gitu. 3 kali, tiap kaki satu tempat. Kalau ini dia satu trigger doang langsung kaki, tiga-tiganya ngelos gitu. Buat kita atur dengan gampang. Jadi ya small rig Tribex itu menurut gue lebih rekomen. Sisa duitnya bisa buat gear yang lain gitu. Nambah lensa kek, nambah body kek, ya terserah lah gitu. Atau aksesoris lainnya. Oke, jadi itu beberapa komentar dari teman-teman. Gue nggak bisa bahas semua ya, karena yang komen ada 40-an, hampir 50 juga. Tapi boleh kalian kontribusi juga kalau kita ada postingan-postingan kayak gini. Sama mungkin buat teman-teman yang belum punya preset kreatur kita dan pengen ikutan lombanya, di sini gue akan bikinin kode promo khusus untuk video ini doang. Dan gue limit buat 20 orang doang. Kalian silahkan kalau mau check out, tulis di kode di bagian vouchernya gitu ya. Lomba kreatur limited buat 20 orang aja. Buat 20 orang tercepat yang nonton video ini silahkan. Dan ya mungkin kodenya bakal nongol-nongol lagi kalau kalian gak dapet. Gue sih ada rencana live stream, tapi kita belum tahu gitu ya. Atau di video-video lain. Tapi nggak di semua video ya, karena video kita banyak banget juga. Jadi ya silahkan kalian cek-cek aja kalau yang nonton video ini dan nggak kebagian vouchernya. Tapi ya buat teman-teman yang pengen langsung join, silahkan pakai lomba kreatur gitu ya. 20 orang tercepat doang. Oke, paling itu aja sedikit pembahasannya. Dan kalau kalian
belum sempat komentar di postingan tersebut dan kalian punya pendapat sendiri 25 juta bagusnya dihabisin kemana gitu ya, perihal fotografi videografi, silahkan komentar juga di bawah. Mungkin kalau seru bisa jadi video pembahasan sendiri lagi. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Dan jangan lupa join lomba kita ya. Kalian cek dulu aja syarat ketentuannya.